Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, perkenalkan saya Igede Reza Renardi Seyuda Putra. Kali ini akan membahas tugas dari mata kuliah MSDM 2. Adapun topik yang saya ambil yaitu peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Mohon izin saya mulai ya Bapak. Untuk tren hybrid work di Indonesia itu sendiri diawali dari pandemi COVID-19 yang memang memaksa kita dan juga pemerintah mendorong pergeseran ya dari work from office ke work from home ataupun juga work from anywhere. Termasuk juga tempat kerja saya di Direktorat Jenderal Pajak yang juga menerapkan hybrid work ini pada sekitar tahun 2020 dan juga 2021. Namun secara umum dari tren ini burnout itu mulai meningkat seiring ketidakjelasannya batas kerja yang diakibatkan oleh hybrid work ini. Nah, fenomena ini juga ditegaskan berdasarkan laporan Microsoft Work Trend Index yang diambil surveinya pada tahun 2021 dan juga 2022. Ini para pegawai menurut pegawai itu 54% mengalami overwork atau kelebihan beban kerja dan juga 39% itu menderita kelelahan atau exhausted sebagai akibat dari sistem kerja hybrid ini. Nah, hal-hal tersebut itu bisa disebabkan karena adanya digital overload yang meningkat drastis, seperti waktu rapat yang meningkat 150% dari sebelumnya saat WFO, jumlah chat yang meningkat 45%, dan juga hal-hal lain. Nah, ini menyebabkan adanya burnout di kalangan pekerja digital modern ataupun pekerja-pekerja lainnya di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Nah, adapun pengertian burnout itu sendiri yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi dan juga penurunan pencapaian personal yang diakibatkan oleh dua faktor utama yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja. Ini menurut Maslah dan Leiter 2016. Nah, seberapa jauh sih kita bisa mengukur burnout yang kita derita di dalam tempat kerja? Itu menurut Ryan dan Deci bisa diukur dari self-determination, yaitu seberapa jauh motivasi intrinsik yang kita punya, yang muncul dari kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan sosial sebagai penopang keberlangsungan kerja yang sehat. Dan juga menurut Karasek, itu ada job demand control dan support, yaitu lebih ke lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja apakah ada tuntutan tinggi, atau keterpaksaan dan lain sebagainya yang mempercepat kelelahan kerja. Nah, selanjutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik itu sendiri terbukti sebagai faktor pelindung burnout. Karena kalau karyawan atau pegawai itu merasa pekerjaannya bermakna dan sejalan dengan nilai yang memang dia punya, itu akan lebih tahan terhadap stres dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik ya, seperti mungkin pengawasan ketat oleh atasan dan lain sebagainya yang justru menekan kita sehingga lebih mudah untuk merasa lelah. Ini menurut Van Dijk, Bohe, dan Juncker. Adapun peran motivasi kerja itu dalam menurunkan burnout, yaitu yang pertama sebagai fondasi psikologis untuk ketahanan emosional. Ini menjadi sumber energi psikologis internal yang mendorong karyawan untuk bertahan dalam kondisi yang dinamis dan tidak stabil, seperti pada sistem kerja hybrid ini. Mungkin contohnya seorang pegawai merasa pekerjaannya selaras dengan bakat atau nilai pribadinya dan juga tujuan hidupnya, itu kan terhubung ya dengan pekerjaannya, sehingga memang mudah menghadapi tantangan. Mau itu ada jam kerja yang
di luar, maksudnya kerja yang di luar jam kerja, adapun ketidakpastian komunikasi seperti tadi mungkin chat yang meningkat 50% dan sebagainya itu dia cenderung lebih tahan. Yang kedua, yaitu sebagai penentu arah, tujuan, dan juga fokus kerja. Ini kalau misalnya pegawai bisa jawab pertanyaan kayak mengapa mereka bekerja, kenapa kita itu bekerja, itu juga penting ya, penting dalam menekan adanya rasa burnout dalam kinerja kita gitu. Karena memang tanpa motivasi kenapa kita kerja dan lain sebagainya itu, kadang kita persepsikan kerja itu sebagai beban, bukan kayak, proses aktualisasi diri atau improvisasi diri. Yang ketiga yaitu sumber resiliensi. Sumber resiliensi ini kalau memang pegawai itu punya, eee, dia akan lebih tahan mengalami tekanan, kegagalan, ataupun kelelahan. Jadi dia langsung bangkit kalau memang dia gagal, dia langsung bangkit, langsung juga, improvisasi diri karena memang punya fondasi yang kuat ya. Nah, kalau tadi itu tentang motivasi, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik dan juga perannya, sekarang mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, berdasarkan literatur yang saya baca juga, itu terdiri dari 4 ya, 4 komponen, 4 ukuran. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, yang kedua juga kejelasan peran, yang ketiga ada empati, yang keempat adalah kepemimpinan. Ini bisa jadi dari rekan kerja, atasan, bawahan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perannya. Peran dari lingkungan kerja tadi itu sejauh apa sih dalam menekan burnout yang dialami oleh pegawai. Yang pertama ada sebagai katalis, struktur, dan juga kejelasan dalam situasi kerja yang fleksibel. Eee, Kalau lingkungan kerja itu mendukung dalam bentuk kejelasan peran, struktur kerja, dan juga sistem evaluasi, itu bisa mengurangi ya ambiguitas kerja, di mana memang pada saat penerapan hybrid work ini kan, lokasi kerja bervariasi, jadwal juga bervariasi, itu juga bisa lingkungan kerja yang seperti ini tuh bisa menjaga rasa kepastian dan adanya kendali setiap pegawai dalam pekerjaannya. Mungkin kalau memang SOP-nya bagus, pembagian tugasnya jelas, itu bisa menekan burnout juga. Yang kedua yaitu sebagai penyedia dukungan sosial dan juga emosional. Salah satu aspek dari lingkungan kerja itu adalah keberadaan dukungan interpersonal ya antara rekan kerja. Kalau memang mereka semua mendukung gitu, eee, bisa juga menciptakan ruang aman bagi pegawai untuk mengekspresikan, masalah atau rasa-rasa yang dialami tanpa adanya rasa takut, dengan rasa takut untuk di-judge atau dinilai sebagaimana orang lain. Jadi, bisa menekan burnout juga. Yang ketiga yaitu sebagai lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan juga apresiasi. Jadi pegawai yang diberi ruang untuk belajar dan juga diberikan feedback yang konstruktif ya mungkin akan merasa, oh dia berkembang, dia improve, jadi, juga bisa menekan burnout. Walaupun mereka juga kerja nggak di kantor, kerja dari rumah atau work from anywhere. Nah, dari motivasi kerja dan juga lingkungan kerja yang suportif itu, kalau memang harus, harus, sinergi ya, bersinergi, berkesinambungan, bukan hanya salah satu, tapi memang harus keduanya, itu bisa menurunkan burnout, sehingga work resiliensi kerja itu akan meningkat. Nah, untuk kesimpulannya, ini motivasi kerja memang berperan sebagai, mesin internal ya, yang memberikan arah dan kekuatan, sedangkan lingkungan kerja itu berperan juga sebagai wadah eksternal yang memberikan struktur, perlindungan, dan juga dukungan untuk pegawai yang melakukan hybrid work ini. Jadi mungkin sekian Bapak, presentasi saya mengenai tugas MSDM 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.